suksesnya kita di dunia ini, kita tidak akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah kalau hanya sekedar mencari kesenangan-kesenangan dunia ini. Tetapi apabila kenikmatan dunia itu kita bawa untuk mencintai kepada Allah, kita bawa untuk mencapai keridhaan Allah, kita bawa untuk memposisikan kedudukan kita di sisi Allah, maka ini dunia yang diberkahi oleh Allah. Tapi kalau hanya dunia sekedar dihitung, lalu kita bangga, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kata Allah, melalaikan kepada kalian daripada mengingat Allah karena ingin berbanyak-banyakan dalam kehidupan dunia ini. Kalau tidak melalaikan, untung orang itu. Tapi kalau melalaikan kalian kepada Allah, terlena, terpesona dengan kenikmatan dunia, dia lupa kepada Allah, ini yang dinyatakan oleh Allah orang-orang yang rugi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ini Allah yang mencelanya. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian, pangkat, jabatan, ketenaran, nama besar, harta kita, bisnis kita, yang menyebabkan kalian lalai daripada mengingat Allah. Di dalam tafsir syar'i, pengertian mengingat Allah itu anis salatil mafruḍah. Jangan sampai karena sibuk mengejar dunia, mencari ketenaran, nama besar, harta, pangkat, dan jabatan, lalu kalian lupa melaksanakan sholat yang 5 waktu. Alhamdulillahilladzi istafa ibadahul akhyar limutaba'ati nabiyihil mukhtar wa waliyihil abrar. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa azzim wa karrim ala habibina wa syafi'ina sayyidid dunya wal akhirah, sayyidi syari'at wa tariqat wal haqiqat, wa huwa nabiyuna Muhammadin, wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa awliyaihi wa man salaka nahjihi wa atibaihi ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluha illa as-saimun
وقال أيضا كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah manakib Sultan al-Auliya wa Tajul Asliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, ikhwan wal akhawat Tariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat, khususnya kita yang hadir dan siapapun yang ada andil dalam terlaksananya manakiban pada kesempatan yang mulia pada sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabulkan segala hajat baik urusan dunia dan akhirah. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan Allah anak keturunan kita orang-orang yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan di penghujung umur kita Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan la ilaha illallah. Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para ustadz, para kiai, para mubalik, tokoh masyarakat, wabil khusus yang kami hormati sesepuh PKN Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Samsul Bahri, Bapak Haji Insinyur Ahmad Fauzi, Bapak Haji Johan, Bapak Haji Bapak Isyakroni, dan para sesepuh-sesepuh yang lain yang kami tidak hafal satu persatu. Mudah-mudahan beliau senantiasa semuanya Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk mengayomi, menenteramkan, menyejukkan para ikhwan di dalam proses perjalanan kita semua sebagai seorang salik ilallah di dalam menempuh perjalanan rohani yang bermacam-macam lika-liku, tantangan, ujian, godaan, fitnahan. Dan juga yang kami hormati Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya Provinsi Sumatera Selatan, Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya Kota Palembang, Ketua Ibu Bella, Ketua GMPS, dan seluruh jajaran kepengurusannya. Mudah-mudahan beliau-beliau semua yang telah mendapat tugas dalam rangka berkhidmat kepada Syekh Mursyid Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tanjul Arifin untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Mudah-mudahan khidmat beliau semua senantiasa mendapat sambutan barokah karamah daripada Syekh Mursyid guru kita Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tanjul Arifin. Dan yang kami hormati pula pemangku manaqib pada kesempatan yang mulia pada sore hari ini di majelis Padepokan Raudhah dan seluruh pengurusnya. Mudah-mudahan beliau semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwan wal akhawat
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini, hari yang ke-21 pada bulan Ramadan yang penuh berkah, atau juga 10 yang akhir pada bulan Ramadan yang mulia. Allah masih memberikan kita nikmat umur, sehingga kita masih bisa untuk menambah bekal-bekal akhirat, dan juga mudah-mudahan kita bersama-sama gunakan umur yang sangat mahal harganya ini untuk muhasabah, introspeksi dari kekhilafan, kesalahan, kealpaan kita di masa-masa yang lalu. Dan juga kita bersyukur bahwa pada detik ini Allah memilih kita di antara hambanya untuk bisa bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama belajar untuk mengikuti tuntunan daripada guru kita Al-Arif Billah Al-Alimul Allama Sahibil Bahril Karamah Sultanul Awliya fi zamani Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin, dalam rangka melaksanakan khidmat ilmiah, khidmat amaliyah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengikuti kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diperintah oleh Allah. Siapa lagi yang mau kita ikuti? Apakah kita mengikuti akal dan hawa nafsu kita masing-masing, ataukah kita dengan kerendahan hati dan ketawadhuan mengikuti kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tinggal kita saja lagi Bapak Ibu mau milih mengikuti akal dan hawa nafsu kita yang dahulu menyesatkan kita, mengombang-ambingkan kita di dalam kehidupan dunia, ataukah kita mengikuti kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa kita untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu tujuan yang mulia, satu perjalanan yang mulia, dan dambaan setiap orang yang beriman mencapai satu kedudukan posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapan orang-orang yang beriman. Kalau dunia ini Bapak Ibu, bagaimanapun suksesnya kita di dunia ini, kita tidak akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah kalau hanya sekedar mencari kesenangan-kesenangan dunia. Tetapi apabila kenikmatan dunia itu kita bawa untuk mencintai kepada Allah, kita bawa untuk mencapai keridhaan Allah, kita bawa untuk memposisikan kedudukan kita di sisi Allah, maka ini dunia yang diberkahi oleh Allah. Tapi kalau hanya dunia sekedar dihitung, lalu kita bangga, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kata Allah, melalaikan kepada kalian daripada mengingat Allah karena ingin berbanyak-banyakan dalam kehidupan dunia ini. Kalau tidak melalaikan, untung orang itu. Tapi kalau melalaikan kalian kepada Allah, terlena, terpesona dengan kenikmatan dunia, dia lupa kepada Allah, ini yang dinyatakan oleh Allah orang-orang yang rugi.
Nah, maka kita para ikhwan wal akhwat, kita telah mendapat bimbingan daripada kekasih Allah, guru kita Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Insya Allah dengan dunia yang Allah telah berikan kepada kita, insya Allah akan kita gunakan kepada jalan untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah. Jadi bukan hanya ingin bersenang-senang, tapi dunia itu menjadi wasilah agar kita bawa untuk mencintai kepada Allah. Nah, ini dunia yang diberkahi oleh Allah. Tapi kalau dunia hanya sekedar menjadi kebanggaan kita, bahkan juga khawatir menjadikan kita sombong, ini dunia yang tidak diberkahi oleh Allah. Bahkan dia yang akan menyengsarakan kita di hadirat Allah. Ini khawatirnya Bapak Ibu. Makanya dalam satu ayat dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ini Allah yang mencelanya. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian, pangkat, jabatan, ketenaran, nama besar, harta kita, bisnis kita, yang menyebabkan kalian lalai daripada mengingat Allah. Di dalam tafsir syar'i, pengertian mengingat Allah itu anis salatil mafruḍah. Jangan sampai karena sibuk mengejar dunia, mencari ketenaran, nama besar, harta, pangkat, dan jabatan, lalu kalian lupa melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kan kita kerja keras kadang-kadang, kenapa kamu udah sholat? Saya sibuk kerja. Nanti bahaya orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu. Dan ini sudah terbukti. Bukan hanya orang yang mengejar dunia untuk mencari kemegahan dunia. Orang yang hanya sekedar mencari nafkah untuk kehidupannya, segelintir dunia, dia rela meninggalkan kemuliaan akhiratnya. Dia rela tidak sholat. Ini tafsir syar'i seperti itu. Allah memberi warning, peringatan, jangan sampai la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai karena anak kalian, bisnis kalian, kerja keras kalian di dalam kehidupan dunia menyebabkan kalian melalaikan sholat yang 5 waktu. Ini tafsir syar'i. Hanya sholat yang 5 waktu saja dia tidak mampu. Apalagi kita dalami ayat ini menurut tafsir sufi, tafsirnya ulama ahli tasawuf. Jangan sampai karena kamu sibuk dengan urusan duniamu, lalu membuat kamu lupa kepada Allah. Oh, ini lebih ekstrim lagi ini Bapak Ibu. Ini peringatan dari Allah, tapi peringatan ini dilanggar terus oleh manusia. Maka biasanya kalau ada warning, peringatan, larangan, itu pasti ada sanksinya. Misalnya ini dilarang parkir, lalu kita parkir di area situ, maka kita kena tilang, itu sanksinya Pak. Kalau ditilang orang, salah yang hilang apa salah kita? Makanya nanti ketika Allah menyiksa orang-orang di dalam negeri akhirat, maka Allah menyatakan fala talumunna illa anfusakum. Maka kata Allah, sungguh janganlah kalian mencaci maki si fulan, mencaci maki keadaan kehidupan, karena saya miskin, karena banyak anak, karena banyak tanggungan.
tanggungan apa arisan, tanggungan kreditan. Jangan mencaci maki macam-macam. Karena keadaan macam-macam, jangan mencaci maki macam kata Allah. Fala talumunna illa anfusakum. Janganlah kalian mencaci maki siapapun juga, terkecuali caci maki diri kalian sendiri. Memang saya yang salah, saya yang bodoh, saya yang mengikuti hawa nafsu, saya yang mengikuti ingin tenar dalam kehidupan dunia, saya ingin sukses seperti orang dan sebagainya. Fala talumunna illa anfusakum. Nah, maka Allah peringatkan semua itu, bukan dilarang mencari dunia. Silahkan kita memiliki dunia ini. Allah tidak melarang. Silahkan mau punya anak berapapun, Allah tidak melarang. Silahkan mau punya harta bisnis, silahkan mau tenar, Allah tidak melarang. Kejar pangkat kita, karir kita yang tertinggi di bumi, Allah tidak melarang. Tapi jangan sampai kamu lupa kepada Allah. Nah ini Bapak Ibu, nah lupa kepada Allah ini yang lebih ekstrim ini. Memang dunia ini indah, dunia ini hijau, manis, mempesona, sehingga orang lalai daripada memandang keindahan jalalnya Tuhannya, jamalnya Tuhannya, kamalnya Tuhannya. Lupa memandang itu, terpesona dengan hijab-hijab dunia ini. Ini berat Bapak Ibu, untuk menembus sampai ke dalam sir, untuk melihat kebesaran Allah di alam semesta. Maka kita semuanya Bapak Ibu melalui proses bimbingan daripada guru mursyid kita untuk membuka hijab-hijab kolbu yang sangat tebal, hijab-hijab batin yang menutupi mata rohani kita daripada melihat kebesaran Tuhannya di alam semesta. Melalui proses panjang, perjalanan panjang, melalui riyadhah wal mujahadah, latihan-latihan dan kesungguhan, wiritan-wiritan itulah nanti yang akan membuka mata batin kita. Nah, maka ini perlu dibanyaki, ditingkatkan amaliyah kita. Zikir zaharnya perbanyak. Tingkatkan zikir-zikir kita agar terbuka sir rasa di dalam sir kita. Ini mari kita sama-sama, alatnya diberi sama, yang memberi guru yang sama, tinggal kesungguhan kita saja lagi. Di dalam tarekat tidak ada menjadi ukuran keilmuan, tidak. Oh beliau alim, nanti dia cepat pembersihan kolbunya. Itu bukan ukuran. Oh dia duluan, bukan ukuran siapa yang duluan. Dan kita tidak ada kelas di pondok pesantren Suryalaya. Saya sudah di level ini, oh saya ini kelas VIP ini. Kamu baru level ini kan baru ikut. Saya ini sudah 10 tahun ini. Saya harus duduk di depan. Kalian yang baru duduknya di belakang, tidak ada di pondok pesantren Suryalaya. Dan keilmuan tidak menjadi alat ukur tentang kesuksesan. Sukses di dalam thariqah itu kesungguhan di dalam mengamalkan tuntunan mursyid dan itba' kepada guru. Ini nanti yang akan membuat proses perjalanan rohani seorang murid itu cepat di dalam pembersihan kolbunya untuk membuka mata batinnya
agar melihat jalalnya Allah, jamalnya Allah, kamalnya Allah di alam semesta. Nah ini nanti ada ketenangan, ketentraman, mencapai mutmainnah qulubuhum. Kan itu yang kita cari Bapak Ibu, bukan tenar. Bapak Ibu jangan dikira orang tenar itu tenang hidupnya. Ketika ketenarannya mulai memudar, dia mulai gelisah. Kok job sudah berkurang? Karena tenarnya sudah mulai berkurang. Oh, tidak ada lagi yang ngundang di sana. Oh, daerah sana sudah tidak ngundang lagi. Dia mulai gelisah. Apakah orang kaya itu tenang? Jangan dikira Bapak Ibu orang yang kaya itu Allah beri tenang hidupnya. Kalau kekayaan menjadikan orang tenang, ayo kita cari harta semua. Biar kita kaya agar kita tenang hidup kita. Ternyata juga dia gelisah. Khawatir kalau hartanya habis. Khawatir kalau dia ditipu orang. Khawatir kalau hartanya dijarah, dirampok orang. Maka pakai pengamanan super canggih, CCTV di mana-mana. Pagarnya beremot, nyentuh aja bunyi Bapak Ibu. Apalagi masuk. Saking takutnya. Jadi kekayaan yang hakiki itu kekayaan batin. Untuk mencapai itu tidak bisa hanya sekedar hayalan, doa, harapan, angan-angan, cita-cita, keinginan-keinginan tanpa ada usaha ikhtiar yang sungguh-sungguh. Maka usaha ikhtiar itu adalah wiritan. Kita masih di dalam posisi ikhtiar semua ini. La ilaha illallah. Amalannya amalan thariqah. Kita mengamalkan itu namanya proses ikhtiar. Untuk mencapai mutmainnah qulubuhum. Tenang, tentram kalbunya. Ini yang kita kejar semua ini Bapak Ibu. Numpung masih ada waktu, numpung masih ada kesempatan, kita kejar itu minimal dalam kehidupan setiap insan orang yang beriman itu mencapai nafsul mutmainnah. Itu minimal. Kalau dalam masih nafsul lawama, masih dalam nafsul, apalagi nafsul amarah, tidak pernah tenang hidupnya. Tetangga beli mobil, dia jantungan. Si fulan dimuliakan, dia sakit hati pulang. Jadi tidak nikmat hidup seperti itu. Makanya para wali Allah itu orang yang hebat. Para kekasih-kekasih Allah itu orang yang bahagia di dalam dunianya. Walaupun kadang mereka tidak diberi Allah dunia. Banyak wali-wali yang Allah miskinkan hidupnya. Ada juga wali yang Allah berikan kesuksesan dalam dunia. Sahabat Nabi apa kaya semua? Tidak Bapak Ibu. Hanya beberapa orang saja sahabat Nabi yang Allah berikan kekayaan. Kalau Nabi ingin kaya semua, sahabatnya bisa tinggal munajat kepada Allah. Apa yang diinginkan Rasulullah dikabulkan oleh Allah. Tapi ada sahabat yang sederhana, hari ini bisa makan, besok bingung mau makan apa. Nabi saja sempat berapa hari beliau tidak makan. Ketika datang kepada rumah istri beliau yang paling bungsu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ketika siang Rasulullah datang ke rumah Aisyah bertanya, "Ya Aisyah, adakah yang bisa kita makan hari ini ya Aisyah?"
Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Ini pemimpin umat di dunia dan di akhirat. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Hidup sederhana. Tidak ada yang bisa dimakan ya Rasulullah, kata Aisyah. Apa kata Nabi? Apa Nabi marah kepada Siti Aisyah? Kenapa kamu undang utang ke sana? Ke tetangga sana? Tidak. Nabi mendidik istrinya. Apa kata Rasulullah? Kalau seperti itu ya Aisyah, aku puasa. Inilah dalil tentang boleh niat untuk melaksanakan puasa sunnah ketika sudah siang. Boleh puasa sunnah. Misalnya kita sampai jam 8, jam 9, kalau udah ada nafsu makan, malas makan ini. Oh, kalau seperti itu aku puasa saja hari ini. Boleh. Tapi kalau puasa fardu tidak boleh, kecuali niatnya waktu malam. Karena Rasulullah bersabda, ini menjadi hujjah Imam Syafi'i rahimahullah, malam yabitin niat fala siyamala. Siapa yang ketika malam hari tidak niat, maka tidak dinamakan puasa baginya, kata Rasulullah. Tidak sah. Nah, malam itu mulai jam berapa? Ditafsir, difahami oleh para Asy-Syafi'iyah daripada madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah, yang namanya malam itu ketika mulai tenggelam matahari sampai panjangnya waktu malam sampai terbit fajar shadiq. Fajar shadiq itu artinya masuk waktu subuh. Jadi panjang waktu niat itu. Dari tenggelam matahari sampai terbit fajar shadiq, panjang waktu niat itu. Jadi kalau sampai kelupaan dengan niat, ini terlalu. Itu salah sendiri. Fala talumunna illa anfusakum. Salah sendiri. Nah, maka Bapak Ibu, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, maka di dalam mencari karunia Allah dalam kehidupan ini, tadi Allah berikan peringatan, siapa yang melupakan Allah, menurut ulama syariat meninggalkan sholat yang 5 waktu, maka dia kena peringatan dari warning dari Allah, sanksi dari Allah. Dan ini banyak dilakukan oleh umat di dalam dunia ini. Apalagi tidak punya guru pembimbing, bagaimana bisa mengingat Allah sambil ketika kita mencari karunia Allah? Apa bahayanya? Orang melupakan Allah, melupakan sholat yang 5 waktu ketika dia mencari karunia Allah, yang Allah berikan peringatan jangan sampai tadi. Bahayanya kalau dia tidak dapat karunia itu dicarinya, dia akan putus asa. Ini bahayanya. Allah sudah mengingatkan, bahasa Al-Quran itu simple. Bahasa Al-Quran itu singkat tapi padat. Perlu ditakwil oleh para ahlinya. Allah hanya memberikan seperti itu di dalam Al-Quran, menjelaskan. Apa bahayanya melupakan Allah dalam mencari karunia Allah? Bahayanya kalau tidak dapat, dia putus asa. Putus asa ini dilarang di dalam Islam. Wala tayasu min rauhillah fa innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah itu melainkan orang yang kafir, kata Allah. Berarti orang yang putus asa di dalam kehidupannya mencari karunia Allah sampai dia putus asa, menyalah-nyalahkan Tuhan dan sebagainya, lalu mencari jalan pintas yang tidak diridhoi oleh Allah, ini termasuk di dalam hukum orang yang putus asa dari rahmat Allah. Maka didekatkan posisi orang itu dengan orang kafir.
hampir terjebak dia di dalam kekafiran. Kalau Allah mengatakan illal qaumul kafir, yang putus asa itu hanya orang kafir, berarti yang putus asa hampir dinamakan Allah kafir oleh Allah. Ini banyak terjadi seperti ini. Lalu kalau karunia itu didapatnya sedangkan dia melupakan Allah, khawatirnya dia jadi sombong. Sombong tidak diridhoi oleh Allah. Putus asa juga tidak diridhoi oleh Allah. Jadi tidak ada yang baiknya Bapak Ibu. Kalau melupakan kepada Allah di dalam mencari karunia Allah di bumi ini. Ini banyak terjadi. Ini banyak terjadi. Dulu dia miskin tawadhu, rendah hati, malu-malu. Tapi setelah Allah beri dunia, mulai sudah membusungkan dadanya. Mulai tafakhur, merasa lebih hebat daripada yang lain. Ini akibat dari apa ini? Melupakan Allah. Dan bahayanya, kalau Allah cabut nikmat itu, sempoyongan dia. Langsung putus asa lagi dia. Ini bahayanya Bapak Ibu. Nah, maka beruntung kita para ikhwan yang telah mendapatkan talqin zikir ini. Ada alat untuk kembali ketika kita ditipu, dibawa oleh nafsu, ketika kita dituntun oleh iblis kepada perkara yang tidak diridhoi Allah, kita lekas istirja kembali. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Atas dia ingat, itulah orang yang beriman kata Allah. Ketika dia diserang satu kelompok daripada serangan-serangan syaitan iblis, dia kembali berlindung kepada Allah. Jadi akhirnya nah inilah nikmat yang menjadi karunia, jadi berkah. Kalau tidak nanti lahiriahnya nikmat, hakikatnya bala. Kalau sombong itu jadi bala itu Bapak Ibu. Apalagi tidak dapat karunia itu, dua kali rugi. Dunia rugi, akhirat rugi. Rugi akhirat, dia putus asa, tidak mendapat fadilah kemuliaan orang yang sabar menghadapi ujian Allah. Tidak mendapat karunia yang besar, fadilah kemuliaan orang yang syukur atas nikmat Allah. Kalau diberi nikmat. Ini berat Bapak Ibu. Hidup ini ujian semua. Diberi nikmat ujian, diberi masalah ujian. Kuat enggak dia menerima ujian? Kuat enggak dia menerima nikmat itu? Sehingga dia tidak sombong. Kuat tidak dia menerima ujian sehingga tidak putus asa? Tidak ada yang kuat Bapak Ibu kecuali dia bersama Allah. Kalau hanya mengandalkan ilmu, tidak mampu. Tipu daya iblis sangat hebat. Dia pakar di dalam menyesatkan, tahu bagaimana menjatuhkan manusia. Oh, ini punya ilmu ini, seperti ini menjatuhkannya. Oh, dia alim di bidang ini, seperti ini menjatuhkannya. Tidak ada jalan terkecuali manusia bersama Allah. Bersama itu zikir, lekas kembali kita ingat kepada Allah. Istri kita, ayo ingat kepada Allah sayang. Jangan sampai dunia ini membuat kita sesat. Hati-hati ini Bapak Ibu. Banyak ini suaminya tawadhu bagus, istrinya jadi tafakhur. Suaminya sabar menghadapi ujian, istrinya gelisah, keluh kesah. Dan bermacam-macam, melihat punya orang ingin, suaminya tambah beban berat. Akhirnya suaminya tekanan naik, jantungan tambah parah. Dah mati aja bilang suaminya, baik mati aja sudah. Goodbye my love bilang suaminya. Ditekan terus sama istrinya. Maka ini kita punya zikir Bapak Ibu. Mudah-mudahan itu serangan batin masalah itu tadi. Nikmat itu masalah batin.
yang tidak disenangi oleh nafsu itu masalah batin. Maka ini jalannya kita harus kuat mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada jalan lain. Ini kita bersyukur sekali lagi para ikhwan, para akhwat, nikmat kita yang telah mendapat tuntunan mursyid. Nah, kita mengikuti kekasih Allah ini pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Guruku seperti ini, guruku seperti ini. Mari sama-sama kita belajar Bapak Ibu. Cari satu-satu, oh, beliau seperti ini, guruku seperti ini. Ini enaknya orang punya guru. Kalau Anda punya guru bingung. Mau apa yang kita lakukan? Buka dalil dulu, buka kitab dulu. Baca kitab ndak bisa, bisanya buka aja. Ini alhamdulillah kita punya guru. Kita mengikuti walinya Allah, kekasihnya Allah. Jangan dianggap enteng thariqah ini Bapak Ibu. Puncak perjalanan para pencinta kepada Allah adalah di dalam thariqah. Puncak perjalanan para pencinta Allah adalah kepada mursyid. Sudah habis, sudah tidak ada lagi itu. Mau kemana lagi dia mencari? Mursyid inilah yang memiliki nur, yang mendapat limpahan nur dari Rasulullah. Kita para murid mengambil nur dari mursyid mudah. Kalau ngambil kepada Rasulullah kejauhan hanya sahabat yang mampu, tabi'in pun tidak bisa. Enaknya kita punya mursyid, jangan dianggap enteng thariqah ini. Jangan dianggap ini seperti ijazah amalan pada umumnya. Beda kelasnya, levelnya beda. Seperti bumi dengan langit. Nggak ada bandingnya Bapak Ibu. Bukan kita menganggap enteng, tidak. Istimewa thariqahnya. Istimewa mursyid itu. Karena hakikat thariqah adalah mursyid. Bukan bacaan yang kita wiridkan. Itu dalam rangka kita itba mengikuti tuntunan daripada Syekh Mursyid itu tadi. Hakikat thariqah itu adalah mursyid. Ini untungnya bertemu dengan manusia pilihan Allah itu. Manusia langka di bumi ini. Jadi mursyid itu Bapak Ibu itu bukan proses sekolah itu. Orang jadi mursyid itu bukan prosesnya karena dukungan dari arus bawah. Karena banyak pengikut kita jadikanlah dia sebagai mursyid. Bukan. Mursyid itu adalah hak mutlaknya Allah. Tidak bisa dibuat undian misalnya atau voting suara terbanyak. Tidak bisa. Ini itu produk samawi. Wakil talqin saja Bapak Ibu. Wakil talqin saja itu bukan produknya manusia. Karena dia alim, karena dia pandai ceramah, bisa memberikan pahaman kepada ikhwan. Ini kita usulkan jadi wakil talqin. Lalu apakah diterima oleh seorang mursyid yang bijak? Belum tentu Bapak Ibu.
Seorang mursyid itu sangat hati-hati, teliti. Dia melihat dulu, Allah berikan kemampuan melihat rahasia Allah di Lauhil Mahfuz. Ada enggak tulisannya si fulan ini? Ada tidak cahayanya si fulan ini? Tidak bisa sembarang, Bapak Ibu. Karena dukungan dari Ikhwan, tanda tangan 1000 orang ini jadi wakil talqin, usulkan ke sana. Kata si mursyid, iya saya setuju. Ah, ini mursyid apa gitu? Mursyid kalah pengaruh dengan 1000 jamaahnya. Kalau tidak setuju usulannya, kami bubar. Wah, mursyidnya siap tanda tangan. Kacau ini Bapak Ibu. Bukan mursyid namanya itu. Belum model. Orang sesat menyesatkan umat. Ini yang ditakutkan Nabi akhir zaman. Akhwafu ma akhafu alaikum ba'di belum model. Yang paling kutakutkan kepada kalian, hai para umatku, setelah wafatku, kata Nabi, hai para sahabat, tampil di tengah masyarakat orang sesat menyesatkan umat. Tidak dapat limpahan nur daripada Rasulullah melalui mata rantai mursyidnya terdahulu. Maka tidak ada cahaya pada diri orang itu. Apa yang mau kita ambil? Tidak akan membentuk akhlak yang mulia di dalam diri pengamalnya. Silahkan buktikan. Walaupun sejuta kali dia sehari mengamalkan apa yang menjadi tuntunan orang itu, tidak akan bisa membentuk nur di dalam sirnya. Karena tidak ada bibitnya. Apa yang mau tumbuh? Karena buah daripada bibit tauhid, buahnya akhlakul karimah. Alam tara kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa furuha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha, kata Allah. Itu lihat itu dah. Di dalam Latifah itu, coba baca itu Bapak Ibu. Alam tara kaifa daraballahu. Tahu artinya Bapak Ibu? Alam taro, apa kalian tidak pernah melihat dan sekaligus mengambil iktibar, pelajaran, kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan, bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan, kalimat thayyibah, la ilaha illallah, kasyajaratin thayyibah, perumpamaannya kalimat thayyibah itu seperti pohon thayyibah. Pohon thayyibah itu pohon yang buahnya bisa diambil manfaat oleh umat. Pernah hendak kita melihat filsafatnya pohon itu? Pernah hendak kita berpikir kita hanya langsung makan buahnya aja? Hendak pernah mikir nih buah ini dari mana asalnya ini? Asalnya dari biji. Biji itu nanti tidak langsung menimbulkan buah. Asluha sabitun, kata Allah, itulah filsafatnya pohon. Akarnya terhujam ke dasar bumi. Nggak mau langsung daunnya ke atas, akarnya belum nempel. Daunnya lebat, kena angin sedikit, tumbang. Baru sudah mulai muncul karomah, jadi sombong walinya. Ini lain wali ini. Dukun akhirnya. Bukan dia wali, jadi paranormal. Akarnya dulu terhujam ke dasar bumi, kokoh di dasar bumi, qalbu illallah, la ilaha illallah, gempur. Tanam ke dasar bumi qalbu itu. Akarnya dulu terhujam, setelah akarnya menghujam ke dasar bumi kokoh,
baru wa fur'uha fis sama, cabangnya menjulang ke langit. Coba lihatin pohon Bapak Ibu, akarnya dulu, apalagi yang punya akar tunjang itu sampai ke dasar sana, dia menempel, kena angin, kena topan, kena badai, dinaikin monyet, dinaikin apa aja, tidak tumbang dia. Ini baru tersenggol sedikit udah sombong, tumbang namanya itu. Baru dapat nikmat sedikit sudah ujub, bangga diri, tumbang namanya itu. Akarnya dulu menghujam, zikirnya kuatkan, illallah. Baru kena masalah sedikit, anaknya gagal tes PNS, hendak khotaman lagi, tumbang namanya itu. Keinginannya tidak dikabulkan Allah bertahun-tahun, berhenti zikir, tumbang namanya itu. Hujamkan terus akarnya ke bumi, nanti datang pertolongan Allah. Kita ini kan inginnya, nafsu kita ini langsung ditolong. Hari ini nanam, besok panen tuh di akhirat. Di dunia ini tidak ada hari ini nanam besok panen, tidak ada Bapak Ibu. Siram dulu, pupuk dulu, rawat dulu, jaga dulu dari hamanya yang mengganggu. Banyak hama yang melemahkan zikir ini. Ngapain zikir itu keras-keras, itu bid'ah, itu hama. Ngapain zikir keras-keras, tidak ada dalilnya, hama. Mau dengerin bahasa orang awam itu apa mengikuti kekasih Allah? Itu aja cara pandangnya para murid ini. Kenapa kamu zikirnya keras? Guruku nyuruh kan? Keras enak. Illallah, la ilaha illallah. Ini karena malah salah sedikit lemas langsung. Ini dalilnya. Ini tidak ada dalilnya zikir keras. Mau adu dalil, ya kalah namanya, ndak mondok. Beda yang mondok. Itu hama semua itu. Jaga. Nanti akarnya tidak terhujam ke dasar bumi, sempoyongan menghadapi masalah dalam hidup. Jadi diberi nikmat jadi sombong, dan diberi nikmat putus asa. Tidak kabul doanya, berhenti khotaman. Katanya tahajud itu Allah angkat derajat, kalau udah naik-naik derajat malah dihina orang, berhenti tahajud. Katanya sembahyang doa itu pintu rezeki, banyakin doanya malah macet rezekinya, berhenti sholat duha. Ini dalilnya yang salah apa niatnya yang tidak benar ini Bapak Ibu? Niatnya yang salah, bukan Allah tujuannya, tapi dunia, mau kaya dunia, dapat kemuliaan, tenar, nama besar, dihormati, disanjung, dipuji, dunia semua itu. Memang nafsu kita suka Bapak Ibu. Siapa yang tidak suka dimuliakan? Siapa yang tidak suka dapat nikmat? Kalau bisa setiap hari kita dapat 2 juta, 3 juta, duduk manis saja. Ada nanti masanya seperti itu ada. Di dalam perjalanan seorang salik, dia ada 2 tahapan. Yang pertama namanya maqamul kasbi, dia harus usaha ikhtiar. Kalau sudah dia sukses, tinggal dia sampai maqam tajrid, tinggal duduk aja lagi, uang yang datang. Karena tuyulnya jalan kemana-mana, bis punya 20, ekskator 20, truk 10. Jadi dia tinggal duduk ya gitu. Tuyulnya yang jalan itu maqam tajrid, dia sudah tuh, tinggal diam. Tapi otaknya mikir, ini ganti ban, ini ganti oli, ini pajaknya belum bayar.
Kalau dalam tasawuf, nanti dia apa yang terlintas dalam hatinya, Allah datangkan kepadanya. Mau duit, datang duit. Mau jagung, datang jagung. Sekarang ini mau jagung, nanam dulu Bapak Ibu. Itu pun belum tentu makan jagung itu. Duluan monyet. Ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berapa menit lagi? Ya, 6:15. Nah, maka para ikhwan wal akhwat, sekali lagi, jadi setelah akar itu terhujam ke dasar bumi, lalu daunnya menjulang ke atas langit, dahannya menjulang ke atas langit. Lalu setelah dahannya menjulang ke atas langit, apa kata Allah? Tu'ti ukulaha kulahinim bi'idni rabbiha. Pohon itu akan mendatangkan buah pada tiap-tiap musim, tapi bi'idni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Dia tidak punya kemampuan mendatangkan buah. Nah, ini apa maksudnya ini Bapak Ibu? Ada yang Allah berikan keanehan-keanehan, berikan karomah khawarikul adat. Ada yang tidak. Tidak semua Allah berikan. Ada yang diberi, ada yang tidak. Tapi bahaya kalau tidak diberi, ini bahaya. Diberi juga bahaya. Kalau ada tujuannya di dalam dia mengikuti bimbingan gurunya, kemuliaan dunia. Karena karomah itu disukai oleh nafsu. Siapa yang gak suka karomah Bapak Ibu? Bisa ngambang di udara, senang enggak ya? Sekejap sampai Kalimantan sana, senang enggak? Bisa jalan-jalan keliling dunia tiap hari, lupa wiritan akhirnya. Mau ke sana, mau ke Mekah, sampai ke Mekah. Bentar lagi mau ke Madinah, sekejap sampai. Kamu duluan saja Pak, nanti saya belakangan. Loh, kalau kamu sudah ada di sini, kami baru sampai. Sampean kapan? Udah 2 jam yang lalu. Padahal dia tidak ikut orang. Akhirnya jadi ujub, bangga diri, dan ini membahayakan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi, mari kita lebih serius, sungguh-sungguh. Sekali lagi, ini tuntunan daripada wali kekasihnya Allah, yang kita hidup sejaman dengannya. Allah takdirkan kita mengikutinya. Ini anugerah yang mahal harganya. Amalkan sungguh-sungguh. Memang tuntunan ini sangat sedikit yang mau. Yang paling banyak suka itu tontonan. Kalau tontonan banyak yang suka Bapak Ibu. Acaranya nanti habis Isya, sebelum asar sudah penuh lapangan bola itu. Ini akhir zaman yang disukai manusia, tontonan, tuntunan sangat sedikit, karena itu berat bagi nafsu. Sedangkan kita di dalam hidup ini disuruh bukan menyuburkan, menggemukkan nafsu, tapi disuruh menggembleng nafsu kita. Bagaimana gemblengnya kalau tidak dituntun oleh kekasih Allah? Bisa anda gembleng sendiri? Kira-kira ngelawan nafsu pakai ini? Kira-kira melumpuhkannya dengan cara seperti ini? Tidak bisa. Kecuali mengikuti bimbingan wali-wali Allah yang telah sukses melawan hawa nafsu itu, dan dia dapat izin untuk membimbing umat. Itulah seorang guru yang mursyid. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dan manfaatnya. Amalkan sungguh-sungguh, dan perlu kesabaran. Hujamkan akar bibit tauhid itu ke dasar kolbu, sehingga akan mencapai mutmainnah qulubuhum, tenang, tentram di dalam kehidupan dunia. Itulah hakikatnya kekayaan yang sebenarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.